Penggusuran permukiman warga kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara Senin pagi sempat diwarnai kericuhan. Dalam kericuhan itu, aktivis Ratna Sarumpait yang sempat mendampingi warga diamankan petugas dari tengah-tengah kerumunan. Sejumlah warga Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara mencoba mengadang petugas dengan membentuk barikade di tengah jalan yang menuju permukiman mereka. Warga meminta aparat menunda penggusuran sebelum pemerintah memberikan ganti rugi terhadap bangunan mereka yang akan ditertibkan. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan ketika petugas yang merangsek masuk mendapat perlawanan warga. Dalam peristiwa ini, aktivis Ratna Sarumpait yang sebelumnya mendampingi warga diamankan petugas dari tengah kericuhan. Jadi kita minta, masyarakat meminta, mana Ahok? Suruh dia ke sini dialog dulu. Nggak bakal dia apa-apain, dialog, ngomong, dengar pendapat rakyat juga dong. Jangan dia memaksakan kemauannya. Ini pendekatan kekerasan doang yang boleh di sini. Kenapa presiden diajak, dibujuk supaya datang ke sini padahal dia menang di sini loh. Jangan tergesa-gesa seolah-olah besok mau kiamat. Ya kan? Ini mau dirubuhkan, oke, mau ada perbaikan, oke, tapi kita berunding dulu. Berundinglah pada orang yang memelihara tempat ini sekian puluh tahun. Betul. Berundinglah pada mereka yang punya sertifikat, punya girik di sini. Jangan diusir. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan akan menyerahkan sistem keamanan dalam proses penertiban pasar ikan luar Batang kepada pihak aparat keamanan. Hal tersebut disampaikan Ahok sebagai antisipasi aksi anarkis dalam proses pembongkaran. Terkait penolakan sejumlah warga terhadap penertiban, Ahok menegaskan eksekusi kawasan pasar ikan luar Batang telah sesuai hukum. Ahok menegaskan eksekusi tersebut justru sebagai upaya menegakkan HAM bagi warga setempat. Nah, kalau Anda mau rusuh ya saya serahkan pada aparat. Kalau mau main rusuh itu stop. Makanya saya ajak kita wartawan, saya kira kalian nggak punya rumah besar-besar di Jakarta. Mau nggak kita dudukin Monas sama Balai Kota? Kita dudukin aja. Kalau nanti mau tertibkan kita rusuh. Melanggar HAM kita bilang. Ini HAM apa? Saya bilang membiarkan orang Jakarta tinggal dalam kemiskinan, dimainkan terus dalam kemiskinan terus. Itu lebih melanggar HAM. Lihat aja Kalijodo. Anak-anak sekarang sekolah lebih baik nggak? Dijemput bus, dikasih KJP. Dibilang melanggar HAM. Membiarkan anak-anak melihat pelacuran, prostitusi, perjudian, mabok semua di depan muka pintu. Tidak melanggar HAM anak. Anak-anak gimana mau belajar, mau sekolah kalau tiap hari musiknya begitu kencang? Nggak melanggar HAM. Jadi sudah, kalau dia mau ribut ya silakan, urusan dan aparat itu aja. Pemerintah DKI Jakarta mulai merevitalisasi kawasan luar Batang yang berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Seperti di kawasan Kalijodo, daerah luar Batang juga akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan, selain melakukan penataan wilayah, warga juga akan direlokasi dari luar Batang. Ahok mengatakan pemindahan warga luar Batang bertujuan menghindarkan warga dari serangan berbagai penyakit yang mudah menyebar di area padat penduduk dan direlokasi ke kawasan yang lebih baik. Ya pokoknya seluas-luasnya, karena juga mau nampung PKL. Sekarang kamu lihat ya, kalau tiap kali malam Jumat orang dagang, para peziarah datang, busnya taruh di mana? Nah, kita juga pengen parkir di Tongkol. Kita mau rapin di parkir Tongkol. Lalu plaza ini buat siapa? Kita mesti tata kan. Plaza kan tuh orang jalan santai lihat. Kayak ke kota tua. Mesti siapin ada satu tempat yang buat dagang. Supaya plaza nggak jelek. Kalau dulu Museum Fathahillah didudukin PKL, kamu mau nggak jalan di situ? Kalau kita gusur juga marah-marah mas saya. Saya waktu jadi wagub. Masa plaza Museum Fathahillah kamu isi sampai 1.000 orang? Ya, ini mau buka bazar atau mau buat orang jalan gitu loh. Sejumlah lokasi sudah disiapkan untuk menampung warga luar Batang yang direlokasi. Saat ini sedikitnya 55 kepala keluarga dari luar Batang telah menerima kunci rumah di Rusunawa, Rawabebek, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Selain itu terdapat 7 kepala keluarga dari luar Batang telah menempati Rusunawa di Rusun Marunda sejak tanggal 29 Maret lalu. Pihak pengelola menyediakan sekitar 100 rumah susun yang diperuntukkan bagi warga luar Batang.
Revitalisasi kawasan Luar Batang merupakan bagian dari rencana besar Pemprov DKI Jakarta untuk menghidupkan kembali sejarah Jakarta dengan membangun kawasan hijau dari arah Teluk Sunda Kelapa sampai dengan arah Masjid Luar Batang. Daerah Luar Batang akan ditata menjadi Kampung Heritage Luar Batang dan menjadi bagian dari pengembangan penataan kawasan wisata bahari di kawasan Jakarta Utara dengan menampilkan destinasi wisata lainnya seperti Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pasar Ikan. Pemerintah DKI Jakarta akan mulai melakukan penertiban dengan melakukan penataan wilayah. Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta akan memulai pembangunan tanggul laut setelah penggusuran. Tanggul laut sepanjang 1,8 km dibangun untuk menghindarkan kawasan Luar Batang dari banjir rob. Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun akses jalan inspeksi dari Pasar Ikan menuju kawasan Luar Batang. Jalan tersebut untuk memudahkan penziarah yang ingin berkunjung ke masjid dan makam keramat di Luar Batang. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta hari ini menertibkan kawasan Pasar Ikan di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Penertiban ini merupakan sebuah roadmap dari program revitalisasi wisata bahari Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Dan berikut laporan reporter Aditya Warman dan juru kamera Aditya Eko serta pilot drone Muhasin Jalan. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan tentunya memiliki sejarah yang kental di wilayah pesisir ibu kota, termasuk Jakarta yang merupakan salah satu sejarah pendirinya ada di kawasan Jakarta Utara ini. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta memiliki roadmap ataupun program revitalisasi kawasan Sunda Kelapa yang akan dimulai dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju ke Masjid Luar Batang. Untuk itu, hari ini Pemprov DKI Jakarta menertibkan sejumlah wilayah di kawasan utara Jakarta, termasuk tempat saya berdiri saat ini di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya tempat ini menjadi sebuah pasar yang dialokasikan oleh PD Pasar Jaya untuk para pedagang ataupun nelayan menjajakan barang dagangannya. Nantinya, wilayah ini akan dialihfungsikan begitu menjadi ruang terbuka hijau dan merupakan jadi salah satu akses dari dan untuk ke Masjid Luar Batang. Dan setelah ini rencananya Pemprov DKI Jakarta akan terus menertibkan wilayah di sekitaran Kampung Akuarium, Kampung Pesisir dan juga sejumlah kawasan yang tidak legal di sekitar kompleks Masjid Luar Batang. Tentunya penataan ini akan menjadi salah satu terobosan baru dan akan memperbaiki tata ruang dan wajah ibu kota DKI Jakarta. Dan nantinya Jakarta akan siap bersaing untuk menjadi salah satu kota pelabuhan tercantik di Asia Tenggara. Dan Jakarta kian tertata, kian dicinta. Aditya Warman, Aditya Eko Utomo, pilot drone Muhasin Jalal, Berita 1 Jakarta. Sebagian warga Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara telah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, kita bergabung dengan reporter Priscila Dauhan di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Ya, Cila, sudah berapa kepala keluarga yang menempati Rusun di Rawa Bebek saat ini? Ya, Valerina, hingga sore hari ini tercatat sudah ada 201 kepala keluarga yang telah mendapat kunci dan mendapat undian yang akan menempati Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur ini. Dan memang tercatat juga bahwa hingga sore hari ini hanya ada 3 unit yang ditempati dan memiliki total sekitar 99 unit yang telah ditempati di Rusun Rawa Bebek ini. Dan sebagai informasi bahwa jumlah ini tergolong sedikit karena sebelumnya pengelola unit Rusun Rawa Bebek ini telah menyediakan sekitar 250 unit yang terdiri dari 3 blok, yakni blok A, F, dan E untuk ditempati warga Penjaringan, Jakarta Utara yang telah direlokasi di Rusun Rawa Bebek ini. Dan memang dari total tersebut memang dikarenakan karena adanya sedikit permasalahan pada proses relokasi pagi tadi memang sempat ricuh dan menyebabkan beberapa warga sempat bertahan dan tetap bertahan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Dan memang jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, namun juga tidak terlalu banyak begitu. Dan memang
tadi kami juga sempat berbincang dengan pengelola bahwa hingga saat ini sisa unit yang masih kosong adalah hanya sebanyak 34 unit di Blok E dan hanya tersedia untuk warga korban relokasi dari Penjaringan Jakarta Utara, Valerina. Iya, Cila, lalu bagaimana respons dari warga yang sudah direlokasi ke Rusunawa Rawabebek? Karena dari informasi yang kami ketahui, Rusunawa Rawabebek ini peruntukannya bukanlah untuk penghuni yang telah berkeluarga sebenarnya. Benarkah demikian? Ya, benar sekali Florina, bahwa memang beberapa warga mengaku tidak puas dengan kondisi kamar yang berukuran 6 x 5 meter ini di Rusun Rawabebek ini. Dan mereka juga mengaku sempat kesulitan untuk memasak karena diketahui di masing-masing kamar ini tidak memiliki dapur dan hanya memiliki satu ruang besar dan juga kamar mandi. Dan memang kondisi tersebut sedikit menyulitkan warga, namun beberapa warga juga mengaku senang karena ruangan ini dirasa cukup bagi warga yang memiliki 3 orang dalam satu anggota keluarga. Meskipun sebenarnya rusun ini diperuntukkan untuk lajang dan hanya paling banyak menampung 3 warga saja. Namun memang kondisi itu tidak terpaksa membuat warga harus betah tinggal di sini dikarenakan mereka tidak memiliki hunian lain. Dan mereka pun berharap supaya nantinya pengelola juga dapat terus memperhatikan dan menambah segala fasilitas yang dibutuhkan warga, antara lain tetap memperhatikan kondisi air dan juga listrik, dan memang warga di sini belum diperbolehkan untuk membayar alias gratis selama 3 bulan pertama. Namun setelah 3 bulan pengelola mengharuskan warga untuk membayar biaya sewa sebesar Rp300.000. Dan namun mereka juga sempat mengeluhkan beberapa permasalahan, antara lain kondisi anak-anak yang memang hingga kini belum bisa bersekolah karena sekolah yang jauh dari tempat pemukiman mereka yang sekarang. Dan mereka berharap supaya pengelola dapat memperhatikan hal tersebut dan juga pengelola dapat memberikan usaha-usaha bagi warga di sini, mengingat bahwa beberapa warga yang pindah di sini kehilangan usahanya sebelumnya di Penjaringan Jakarta Utara. Demikian Valerina. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Priscilla Daulhan melaporkan langsung dari Rusunawa Rawabebek, Jakarta Timur.